berkata, akulah pokok anggur yang benar. Jadi dia mengajar supaya setiap kita bergantung kehidupan kepada Yesus, karena Yesuslah pokok anggur yang benar. Karena umat Israel, mereka dipanggil daripada tanah Mesir untuk menjadi anggur yang menjalar. Namun ketika umat Israel gagal dalam perencanaannya ini, maka Yesus datang dan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Baik, pada minggu yang kedua saya menyampaikan yaitu perspektif tentang hidup yang benar yang boleh menghasilkan buah. Yaitu ada dua perspektif, yaitu satu daripada perspektif dunia yang hanya mengejar kekayaan, darjat, kebesaran, pangkat dan semuanya. Tetapi satu perspektif yang berkata yaitu kita yakini daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata demikian, bahwa selagi aku diberikan kepercayaan untuk ada di bumi ini, maka inilah kesempatan untuk menghasilkan buah. Itu kata daripada Rasul Paulus, yaitu pada minggu yang kedua. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengutip lagi satu tentang daripada Mazmur 1 ayat yang kedua dan berketiga. Firman Tuhan di dalam ayat ini berkata demikian, ya. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang kesukaannya Taurat Tuhan itu, yang merenungkannya siang dan malam, akan bertumbuh seperti sebuah pokok yang hidup di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada setiap musimnya, dan juga tidak akan layu pada musim kering, dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, rencana Tuhan bagi setiap kita adalah untuk menghasilkan buah yang lebat. Sesuai dengan tema besar kita, kita mau menghasilkan buah yang lebat. Apapun saudara, kita tetap belajar bagaimana cara untuk menghasilkan buah yang lebat. Nah, hidup orang benar, ini khotbah yang minggu lepas, sorry, pergi kepada yang hari ini. Oke, itu yang saya ulas tentang yang minggu lepas. Oke, hari ini kita masih mana tema, yaitu Oke, kita tetap belajar bagaimana untuk menghasilkan buah, yaitu saya petik daripada satu buah-buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang berkata, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, panjang sabar, lemah lembut, murah hati, dan penguasaan diri. Jadi di dalam buah-buah roh tersebut saya petik satu daripadanya, yaitu penguasaan diri. Semua katakan penguasaan diri. Ya, penguasaan diri sangat penting, saudara. Penguasaan diri adalah satu aspek dalam kehidupan kita yang mungkin dilihat ke-9 daripada buah roh tersebut, tetapi ianya mempunyai kekuatan untuk kita berada pada dunia yang nyata yang kita masih ada sekarang. Bahwa itulah yang menjadi kekuatan kita untuk bergerak dalam dunia ini, saudara. Karena kita tahu bahwa cabaran itu tetap ada, ya. Godaan itu tetap banyak. Di dalam gereja mungkin tidak banyak godaan, tetapi saudara keluar daripada gereja, godaan itu sangat banyak, saudara. Pandang ke kiri, pandang ke kanan, pandang ke depan, pandang ke belakang, tetap menggoda. Ya, itulah cabaran kita sebagai orang yang percaya. Maka kita diajar bagaimana untuk menguasai diri, yaitu penguasaan terhadap diri kita. Sudah ada slide-nya? Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang penguasaan diri, di mana hidup ini harus mempunyai penguasaan diri yang baik supaya setiap kita boleh belajar dari banyak perkara yang boleh kita ada. Jadi saudara, kita akan terus menerus diberikan kekuatan, ya. Minta maaf, ada masalah teknikal. Saya dari semalam sudah persiapkan, namun dia tidak dapat menyiapkan untuk ini. Ya, oke. Ya,
Karena kita tahu bahwa hidup ini sentiasa belajar merendahkan diri. Ketika kita datang ke gereja, saudara, gereja bukan tempat membentuk kehidupan secara duniawi, tetapi gereja tempat membentuk diri kita sebagai orang-orang yang merendahkan diri. Jadi makanya di dalam buah roh itu dikatakan kasih, sukacita, panjang sabar, lemah lembut, murah hati, dan penguasaan diri. Itu ada dalam setiap buah-buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22 mengajarkan kita untuk yang pertama kita harus punya kasih, kita harus punya sabar, kita harus punya penguasaan diri, ya. Kita harus ada sukacita. Jadi kita datang gereja, tidak apapun yang mempengaruhi kehidupan kita, sukacita itu sangat penting. Maka Yesus waktu dia datang ke dunia, berjumpa kembali dengan murid-muridnya di ruangan atas, dia berkata, damai sejahtera. Dia mengucap perkataan yang pertama Yesus katakan kepada muridnya, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera memberikan kepada kita, yaitu salam kepada kita. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Kalau saudara berada di dalam gereja tidak memiliki damai sejahtera, saudara ada masalah. Kalau saudara datang ke gereja dengan tidak ada rasa sukacita, ada masalah dengan saudara. Masalahnya tidak jauh, saudara. Masalahnya hanya ada di pikiran kita dan hati kita. Maka itu firman Tuhan selalu katakan, jagalah hatimu, karena dari situlah pancarnya kehidupan saudara. Dari hati yang bersukacita, dari hati yang mempunyai damai sejahtera, maka engkau boleh menawan segala hal yang ada di sekitarmu. Kalau engkau punya sukacita, engkau punya damai sejahtera, maka apapun yang ada di sekeliling kamu, apapun yang coba untuk mempengaruhi kehidupan kita, kita masih boleh fokus lagi di dalam penyembahan kita dan rencana. Makanya saya selalu mengajar kepada kita untuk kalau kita datang ke gereja, kita perlu fokus dan mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak perlu ada gempa bumi dulu, tidak perlu ada suara petir dulu baru gempa, baru terjadinya kuasa Allah, saudara. Kuasa Tuhan itu kita mengalami di dalam kehidupan pribadi kita. Ketika engkau sungguh-sungguh di dalam penyembahan dan pujian, engkau nikmati hadirat Tuhan itu secara pribadi. Ini saya alami. Saya sudah berada di gereja ini hampir 20 lebih tahun. Jadi saya menikmati, pada mulanya saya juga seperti orang yang tidak tahu kehadiran Tuhan. Tidak tahu hadiran Tuhan itu bagaimana. Waktu saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan, waktu saya sungguh-sungguh memuji Tuhan, maka saya mengalami hadirat Tuhan. Saya mengalami satu damai sejahtera dan sukacita itu. Saya mengalami sendiri, bukan semua orang yang mengalami. Maka saya berkata, kehadiran Tuhan di dalam pujian dan penyembahan itu jangan tunggu bunyi petir dulu, guru yang begitu kuat, baru kehadirannya. Tapi di dalam hati kita yang sungguh-sungguh mau menyembah dan memuji Tuhan, maka engkau sendiri akan mengalami kuasanya. Maka ini sangat penting, karena kita tidak terpengaruh dengan keadaan apa yang ada di sekeliling kita, tapi itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita kalau kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Maka saya selalu mengajar, kalau tengah berkhotbah, saya minta maaf supaya jangan pegang handphone dan jangan main handphone. Kenapa? Kalau kita tengah berkhotbah main handphone, sekejap kita sit saja sudah ke tempat yang lain, saudara. Jadi hilang fokus, hilang damai sejahtera, hilang sukacita ketika kita membaca. Jadi menghormati, bukan menghormati saya, tapi hormatlah Tuhan. Karena kita datang di hadapan Tuhan, masa yang diberikan kepada kita daripada awal sampai ujung hanya 2 jam. Kalau kita boleh fokus di dalam penyembahan ini, kita menghormati Tuhan. Maka kita datang dengan pakaian yang terbaik, datang dengan sukacita, kita datang dengan damai sejahtera. Bukan menghormati gereja, saudara. Engkau menghormati Tuhan. Ketika engkau datang beribadah itu, engkau menghormati Tuhan. Apa yang terbaik ada padamu, itu yang kau serahkan. Hatimu, pikiranmu yang terganggu dengan berbagai emosi, dengan berbagai keadaan, kau serahkan
maka engkau memperoleh damai sejahtera dan ketenangan dalam hidup. Sudah jumpa? Halo, mana slide saya? Bukan ini yang Ibu lepas. Ini bukan ini yang sebar, yaitu penguasaan diri. Tajuknya penguasaan diri. Oke, apa? Nanti. Oke, yang kita datang ke gereja, kita menghormati kehendak Tuhan dalam rencana kita. Supaya setiap kita, kalau kita mengalami kuasa Tuhan itu yang akan membangkitkan semangat kita sekarang. Saya mau bicara tentang pengalaman dan kesaksian pribadi. Ya. Karena hidup ini jangan terlalu memikirkan bahwa hidup kita datang daripada latar belakang yang tidak baik. Ya, karena setiap kita punya kisah masa lalu, sejarah masa lalu yang mungkin mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa Dia telah menebus hidup kita dari segala penghukuman, dosa dan pelanggaran dan kutukan. Maka hari ini, kata Tuhan, setelah Dia sudah membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, maka kita dengan berani, kata firman Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah hidup yang sudah ditebus. Kalau kita masih dipengaruhi oleh hidup lama kita, kita tidak boleh maju. Kita tidak boleh bergerak ke depan. Kenapa? Masih ada bayang-bayang dosa-dosa lama, hal-hal lama yang mempengaruhi, sehingga diri kita berkata, saya tidak layak. Saya bukan orang yang kudus. Saya bukan orang yang dipanggil Tuhan. Ini salah orang. Ya, itu karena pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi. Tetapi kalau saudara berkata bahwa Yesus mati untuk semua dosa saya daripada sejak lahir sampai sekarang. Karena pengakuan yang ada sekarang, yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia telah mati di atas kayu salib untuk menebuskan hidup kita dari segala dosa, pelanggaran, kutukan, dan apapun. Maka hari ini saudara sudah dibebaskan. Maka dosa itu sudah tidak ada lagi. Hanya iblis. Iblis selalu berkata kepada kita, kamu tidak kudus, kamu orang yang berdosa, kamu tidak layak melayani, tidak layak pergi ke depan, tidak layak untuk mengangkat tangan karena kamu masih berdosa. Tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh iblis kepada kita selalu menuduh kita pada hal-hal yang lama. Tetapi Tuhan berkata, hari ini juga, kalau engkau mengaku bahwa engkau adalah seorang berdosa, karena Yesus berkata, hanya dengan pengakuan mulut kita saja, maka kita sudah dibebaskan. Kemenangan yang sudah ada pada kita, masih banyak orang tidak mengetahui bahwa kemenangan yang kita sudah miliki itu hanya dengan kata-kata saja. Kata-kata yang diberikan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib. Barang siapa mengaku bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi dosanya dan penghukumannya, maka ia sudah dibebaskan. Saudara, kita semua sudah dibebaskan. Jangan lagi dipengaruhi oleh kuasa iblis yang berkata, saya tidak layak, saya tidak mampu, itu bukan saya, dan saya orang-orang yang tidak kudus. Semua kita adalah orang-orang yang kudus. Waktu Rasul Paulus menegur umat Tuhan yang ada di Korintus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat tinggalnya Roh Kudus? Maka jagalah tubuhmu, karena itulah tempatnya tinggal Roh Kudus.
Kudus. Ketika kita sudah menyadari bahwa Yesus telah mati bagi dosa kita, maka diambil alih pusat ibadah itu bukan lagi kepada tempat ibadah, tetapi sudah menjadi tubuh kita ini, menjadi tempatnya tinggal Roh Kudus. Yang perlu suci itu, saudara, adalah tubuh kita. Ini adalah bait Allah. Maka bait Allah yang hidup ini, yang harus menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan, yang memuliakan Tuhan, bukan gereja. Ini adalah bangunan. Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait yang kudus, yang harus menyembah Tuhan, yaitu tubuh kita. Tubuh ini yang kudus. Jaga baik-baik tubuh saudara. Kemanapun saudara pergi, dengar baik bahwa itu adalah bait Allah. Ini adalah gereja, tubuh kita. Jadi jangan mencemarkan gereja. Maksudnya jangan mencemarkan tubuh, karena ini adalah bait Allah. Jaga baik-baik tubuh saudara. Jadi itulah Yesus yang sangat penting dalam kehidupan kita, untuk menjaga kehidupan kita agar kita selalu menjadi orang yang kudus, yaitu di baitnya, yaitu tubuh kita sendiri, saudara. Jadi apakah kalau tubuh kita menjadi bait Allah, kalau kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apakah itu salah? Ya, saudara mungkin tersalah, mungkin terkesan ketika saudara berkata bahwa bergaduh dan sudah mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus terhadap orang, maka saudara akan merasa pasti hati nurani saudara, wah, itu adalah tidak baik, itu adalah tidak benar. Itu adalah sebenarnya hati nurani kita yang bicara, dan itu adalah sebenarnya, itulah karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Tapi kalau kita tidak merasa apa-apa, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa bahwa kita ini adalah orang yang mengeluarkan kata, ataupun tidak pernah merasa bersalah, saudara, itu kadang-kadang ada masalahnya, karena kita tidak menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Karena disitulah tempat tinggalnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka sangat penting dalam kehidupan ini untuk kita memfokuskan diri kita pada ibadah. Oh, saya tidak tahu berdoa, saudara. Saya tidak boleh pergi kepada persekutuan doa karena saya tidak tahu berdoa. Saudara, berdoa itu tidak perlu diajar. Yesus mengajar muridnya berdoa. Hanya waktu dia mengajar muridnya berdoa, ya, itu hanya ajaran satu. Tetapi di dalam setiap kehidupan kita, doa makan, doa tidur, doa di dalam kesesakan, doa di dalam perjalanan, itu sebenarnya itu yang boleh kita belajar daripada doa Bapa kami di surga. Ya, semuanya itu akan kita boleh belajar dalam kehidupan. Roh Kudus itu sangat membuat kita untuk belajar berdoa, saudara. Saya pada mulanya pun tidak tahu berdoa, tetapi ketika suatu hari orang suruh saya menutup sebuah doa, dalam hati saya, apa yang harus saya katakan? Kalau saya menutup ini doa, apa yang akan terjadi dengan saya? Dan bagaimana saya mau berkata-kata untuk menutup ini doa? Dalam pergumulan saya tutup, jangan habis dulu, jangan habis dulu. Saya masih bergumul lagi dengan menutup sebuah doa, saudara. Karena tiba-tiba di dalam persekutuan disuruh menutup satu doa, memang tidak mudah bagi orang yang tidak tahu berdoa. Dia akan berkata, kalau boleh dia mau lari dari ini, karena dia suruh doa. Nah begitu. Tapi saya merasakan bahwa ada Roh Kudus. Waktu saya diberikan penutupan dalam satu doa, persekutuan doa kami, dan tiba-tiba suara saya yang tadinya malu, tak tahu nak berkata apa yang mau saya katakan, tidak ada, itu semua jadi kosong dalam pikiran karena gara-gara disuruh tutup doa. Jadi semuanya sudah jadi kosong, tidak ada apa yang perlu dikatakan. Tapi Roh Kudus menguatkan, dan baru saya tahu bahwa ada Roh Kudus, ya, yang memberikan kekuatan. Dan suara saya, saudara, semakin besar saya berdoa. Saya tidak tahu kata-kata yang datang daripada mana. Tiba-tiba suara saya itu, mula-mula saya ingin berdoa, Tuhan, kira-kira macam itulah, tutuplah persekutuan ini, kira-kira macam itu. Tapi suara saya berdoa, walau dengan begitu suara saya sangat nyaring. Suara saya nyaring, dan kata-kata yang saya tidak tahu
boleh menutup dengan doa, dengan panjang dan menutup doa. Dan suara saya nyaring, padahal saya merasa sangat malu. Ya. Tapi sudah menjadi yang luar biasa dan saya. Itulah Roh Kudus, saudara. Kadang-kadang di dalam doa ini, saudara, kita hanya tahu meminta saja. Ya. Kita tidak tahu mengucap syukur. Ya, itu lakukan saja, saudara. Karena di dalam doa itu, tuh Roh Kudus itu yang akan mengajar kita berdoa. Ya. Roh Kudus itu juga yang memberikan kita kekuatan untuk berdoa. Jadi jangan pernah masa malu untuk berdoa, karena doa yang benar itu besar kuasanya. Ya. Yakobus 5. Ya. Tapi saudara, kita kena ingat bahwa doa yang benar itu, doa yang maksudnya di sini bukan saja doa yang benar itu adalah doa orang yang benar. Walaupun dia tidak tahu berkata apa-apa, tapi hatinya, saudara, adalah hati orang benar. Karena dia tidak tahu berkata saja, dia lalu berkata, Tuhan, aku ini tidak tahu berdoa, sembuhkanlah aku. Maka dia datang ke semua. Itulah kuasa besar. Bukannya dengan suara yang sangat lantang berdoa dan begitu panjangnya dihuraikan doa itu yang menghasilkan kuasa yang besar. Doa orang benar itu adalah hatinya yang benar, yang tidak tahu bercakap, yang tidak tahu nak katakan apa-apa, tapi Tuhan menyelidik hati. Hatinya adalah hati yang benar, yang minta dengan tulus dan ikhlas. Walaupun sepatah dua kata, sebenarnya itu menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi itu pengalaman-pengalaman kita berdoa, saudara. Jadi dalam doa itu memang ada doa yang dijawab oleh Tuhan, dan ada juga doa yang dijawab lambat oleh Tuhan, dan ada juga doa yang sampai sekarang belum dijawab oleh Tuhan. Itu bermaksudnya, saudara, bahwa itu mungkin tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Maka walaupun kita terus menaikkan doa ini, suatu hari juga kita percaya kita akan mendapat jawaban doa. Saya dalam pengalaman kehidupan pribadi saya berdoa untuk kereta rusak, saya berdoa untuk yang sakit, saya berdoa untuk pribadi saya sakit, dapat kesembuhan, dapat mujizat. Ya. Apalagi saya berdoa, banyak saya mengalami kuasa Tuhan. Tapi bukan setiap doa itu yang dijawab dengan begitu cepat dan pantas. Ada juga doa yang memerlukan masa. Jadi kalau saudara berdoa, kalau saudara mau minta sesuatu kepada Tuhan, terus saja konsisten dalam minta kepada Tuhan. Karena Tuhan itu akan menjawab sesuai rencananya. Saya ada satu merasa waktu saya mengalami dulu, saya selalu berpuasa dan selalu puasa itu tidak teratur, maksudnya tidak teratur sehingga menyebabkan sakit gastrik. Saya sangat bergumul karena mengalami sakit gastrik dan pergi ke klinik tidak sembuh, dan banyak klinik sudah pergi tidak sembuh, dan makan berbagai produk pun hal yang sama, saudara. Sehingga saya merasa bahwa penyakit itu sudah lama, dan saya terus berdoa, saudara. Pada suatu hari, saudara, memang saya selalu berdoa. Jawaban ini agak pelik, tetapi ini adalah benar, saudara. Waktu saya pergi makan di satu restoran, dan waktu saya makan sup itu, saudara, selepas saya makan sup di Pizza Hut, yang dulu kan ada dibagi bubur yang itu kan, lepas saya makan tuh, saya sama sekali sudah sembuh, saudara. Sampai saya berkata, apakah ini karena bubur atau jawaban doa? Ya, tapi saya percaya, saya akan uji dalam hati saya, dan saya coba lagi untuk pergi makan itu bubur pun tidak sembuh. Tapi saya percaya bahwa waktunya Tuhan mau menyembuhkan kita di dalam doa kita. Karena kita sudah terbiasa mau dapat mujizat, sekali berdoa terus jatuh, terus sembuh, dan terus bangkit, dan terus pulih. Biasa, kita sudah terbiasa. Tapi cara Tuhan dalam kehidupan kita ada berbagai-bagai cara. Ada orang makan obat, dia boleh jadi sembuh. Ada orang melalui proses hospital dengan apa? Tuhan tetap campur tangan. Ada cara Tuhan, saudara. Jangan
kita berpikir bahwa kita didoakan tidak sembuh, bahwa Tuhan tidak campur tangan. Dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya dan masa yang sudah disediakan. Saya hanya makan sup di Pizza Hut sudah sembuh saudara. Dan sembuh, saya pun heran apakah karena ini sup. Tapi sudah beberapa tahun lepas itu saya ada mengalami lagi simptom-simptom yang sama. Saya pergi makan sup lagi tidak sembuh. Mungkin karena satu kali. Saya pergi yang kedua kali tetap tidak sembuh. Kenapa dulu sembuh? Coba pikirkan saudara. Sebenarnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Amin. Tidak semestinya di doa lalu saudara disembuhkan saat ini sekarang. Tidak. Ada orang sudah sampai rumah baru dia sembuh. Ada orang seminggu selepas didoakan baru dia dapat kesembuhan. Ada juga orang saudara bertahun-tahun baru dia dapat kesembuhan. Saya punya ipar ya, yang sudah disahkan bahwa memang tidak ada peluang untuk pulih ya. Masalahnya yaitu mental saudara. Dia berjumpa dengan pakar jiwa ya. Waktu kami balik beberapa tahun yang lepas, dia tidak sembuh. Jadi sudah 3 tahun dia sudah macam boleh dikatakan gila. Dia gila dan tidak tahu menguruskan diri sendiri ya. Jadi diurus oleh suami dan juga diurus oleh anak-anak. Jadi waktu tahun ini dia sudah disembuhkan saudara. Dan dia WhatsApp kami dalam grup keluarga kami. Dia berkata, puji Tuhan ya, saya sudah disembuhkan. Ini semua karena hasil doa saudara. Dia kata, wih, dalam hati saya, kita sudah lupa tau, tidak berdoa untuk dia lagi. So, bagi kita kan memang sudah tidak ada peluang. Dokter sendiri berkata bahwa tidak ada peluang untuk dia hidup dan itu. Tunggu saja, waktunya dia akan berlalu begitu saja. Jadi saya terkejut melihat di dalam grup itu dia berkata bahwa saya sudah sehat. Ini hasil doa kamu semua kepada saya. Wih, saudara. Jadi puji Tuhan saudara. Itulah kuasa mujizat. Kadang-kadang kita hanya berpikir bahwa saat ini juga kita mau sembuh. Bulan ini juga kita mau sembuh. Tahun ini juga kita mau sembuh. Kita tidak tahu proses Tuhan dalam kehidupan kita, rencana Tuhan itu, sehingga itu mengambil masa 3 tahun lebih saudara. Dan dia disembuhkan. Dan sekarang dia sudah jadi normal kembali. Dan bercakap, semua sudah ingat kembali. Masa itu dia tidak baju, tidak pakai, makan tak tahu, nak cari sendiri. Semua mandi pun tak tahu waktu mandi. Jadi semua kena urus. Bayangkan masih itu susah. Jadi sekarang dia sudah sembuh dan pulih kembali. Dan waktu dia berjumpa lagi dengan pakar itu heran saudara. Apa yang dia buat? Bagaimana dia boleh kembali normal? Itu adalah kuasa Tuhan. Sebab dokter pakar sendiri, pakar jiwa, dia heran dengan dia. Sebab dulu dia tidak tahu, masa dia selalu berjumpa dengan pakar ini. Pakar ini selalu berkata bahwa memang kalau menurut dokter memang tidak ada harapan untuk dia pulih kembali seperti sedia kala. Jadi setelah itu saudara, dia sudah sembuh dan dokter pakar jiwa pun heran. Dan itulah kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dalam kita melihat campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus mengikut rencana Tuhan. Mungkin kehendak kita mau hari ini juga sembuh, tapi kalau Tuhan berkata mungkin kamu perlu beberapa bulan ke depan untuk sembuh. Lalui proses ini saudara, karena setiap hidup ini adalah untuk melalui proses kehidupan. Jadi ada proses-proses tertentu. Tidak mungkin kesaksian kita sama. Hari ini doa, hari ini sembuh. Dia juga hari ini doa, hari ini sembuh. Dia juga hari ini doa, hari ini sembuh. Jadi iman kita saudara akan jadi lemah kembali. Kenapa? Karena kita mengharapkan sesuatu. Kalau kita tidak dapat, kita tinggalkan gereja. Kalau kita tidak dapat, kita tinggalkan doa. Tidak mau doa lagi. Maksudnya Tuhan tidak mendengar doa kita. Jadi ada cara Tuhan mau memproses kehidupan kita.
makan masa yang lama, tetapi daripada situ iman kita dibangkitkan, iman kita. Saya, saudara, dilahirkan dari salah satu keluarga yang adik-beradik 9 orang. Saya adalah yang kedua bongsu, ya. Jadi waktu kecil saya, mak saya sakit, selalu sakit, dan penyakitnya itu penyakit yang luar biasa, yang kadang-kadang dokter tidak tahu apa punca. Jadi kampung saya terletak di Ulu Baram. Pada masa itu tidak ada jalan raya, dan hanya kalau tidak naik boat, naik helikopter. Itu tahun 1972 dan 73. Saya lahir 72, dan sejak baby saya dijaga oleh anti saya. Anti saya lah yang membesarkan saya selama proses mak saya sakit, masuk hospital, selalu tidak ada di rumah. Selama beberapa tahun saya dijaga oleh anti saya. Jadi, saudara, saya ingin kesaksian. Mak saya tuh masih ada sekarang. Kalau nak tengok rekod hospital, dia punya tebalnya buku rekod. Kalau dia nak simpan daripada umur saya 2 tahun. Setiap kali, banyak kali berjumpa dengan dokter. Ada yang penyakitnya yang pelik-pelik, ada penyakitnya yang tidak dapat dikesan, yang tidak diketahui apa punca. Sampai saya bawa mak saya untuk menjaga anak saya, kalau tak silap saya Ellison atau Annabelle. Saya bawa emak saya ke sini untuk menjaga anak saya. Dia pula yang ditahan di hospital Kelang. Aduh. Sebab itulah pergi di hospital Kelang. Hospital Kelang tanya, mak kamu ini nak tahu rekod-rekod lama dia, penyakit apa? Oh, itu tidak dibawa, itu tinggal di Heri. Aduh. Jadi mereka pun tidak tahu apa sebenarnya penyakit dia. Jadi begitu. Saya pernah lihat. Waktu saya, itu sejak kecil saya. Waktu saya sudah mulai umur besar, dalam dekat 18 tahun, saya pernah melihat mak saya lagi sakit lagi daripada di kampung, dan orang bawa dia naik taksi. Dan saya masa itu sudah besar, umur saya 18 tahun, dan dari kampung, bapak saya masa itu bapak saya sudah meninggal. Ya, bapak saya sudah meninggal masa itu, mak saya. Jadi saya charter taksi daripada kampung ini, ya, sampailah ke Miri. 2 jam lebih saya dalam kereta. Mak saya hampir mati. Kalau mak saya sakit, saudara, memang hampir mati semua. Tidak ada yang memberikan tanda-tanda untuk hidup. Pejam mata beginilah, sudah bergegar lah, pejam mata dan semua. Saya dalam hati saya, sampai ke ini di hospital ini. Jangan-jangan dalam kereta ini sudah pulang ke rumah. Saudara, ternyata sampai hari ini mak saya masih luar biasa. Kalau dikatakan sakit itu, saudara, memang selalu sakit. Bapak saya dulu pernah merencanakan kalau mak saya mati dia mau kawin baru. Sebab dari kecil mak saya itu selalu sakit. Jadi perasaan bapak saya itu, mak saya ini memang tak lama lagi lah. Dia mungkin ada peluang nak kawin baru lah. Tahu-tahu, saudara, dia yang pergi dulu. Hati-hati dalam hidup ini. Jangan kita lihat orang sakit itu tidak lama. Mak saya sudah masih sama saya. Sedangkan bapak saya tahun 95 sudah meninggal dunia. Dia jarang sakit, tapi sekali dia sakit terus jalan. Jadi, saudara, mak saya itu walaupun sampai sekarang, walaupun dia selalu sakit, yang penyakit dia sekarang nih, kalau dia sakit, dia kena pergi ke hospital, masukkan air, sebab dikatakan kurang air dalam badan dia. Mungkin dia kurang minum air atau apa, dan setelah itu dia sudah oke lah. Dia sudah sembuh kembali. Dan lebih kurang mesti macam Mak Nora itu, mak saya. Begitulah. Mungkin hampir sebaya lah mereka, kurang lebih gitu.
Jadi itulah, itu kesaksian. Jadi saya melihat kesaksian sejak saya dari kecil, saya dijaga oleh anti saya. Anti saya itu pun sudah pergi, uncle itu pun sudah pergi, sudah beberapa tahun yang dulu. Dan yang tinggal sekarang pun masih tinggal mak saya. Walaupun sejak kecil saya, dia sakit-sakit. Dan kalau orang lihat, orang kecoh satu kampung selalu membuat orang kampung kecoh dia. Kenapa? Kalau dia sakit, hampir mati. Kalau dia sakit, jadi biasa orang kampung dulu kalau ada benda macam ini, mereka akan sudah kumpul. Atau dibawa, diangkat, bawa ke hospital, diangkat ramai-ramai orang kampung, angkat ramai-ramai. Kalau tidak, bawa naik helikopter. Kalau tidak, bawa naik perahu, antara dua. Ya, kami dulu. Jadi itulah kesaksian yang saya mau sampaikan. Jadi kadang-kadang cara Tuhan bekerja itu sangat luar biasa. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia kita, itu adalah rencana Tuhan. Jadi jangan kita hanya melihat yang apa yang dilihat oleh mata. Ada yang tidak boleh dilihat oleh mata, yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang. Jadi jangan kita ini melihat jawaban doa itu hanya mau semua yang sekelip mata, seperti mana KKR itu penyembuhan melalui KKR, sekali tumpang tangan semuanya sembuh-sembuh, saudara. Yang penting, saudara, kita kuat dan kita tetap mempunyai iman sampai akhir hidup kita. Itu yang penting. Banyak orang disembuhkan di dalam kesembuhan KKR dan mereka tidak datang gereja. Sama ada mereka sakit kembali atau apa terjadi, kita pun tidak tahu. Jadi kalau kita disembuhkan Tuhan, menjadikan mujizat dalam kehidupan kita, jadikanlah itu, saudara, menjadi untuk kita jadi setia dan taat kepada Tuhan. Karena mengetahui kebaikan, kemurahan Tuhan dan kasih setia Tuhan kepada kita. Ada amin, saudara? Supaya kita tetap kuat di dalam hidup kita. Jadi hidup ini mengajar kita untuk melalui setiap proses dalam kehidupan. Saya punya kesaksian, ada banyak kesaksian. Saya berdoa untuk orang sakit, banyak orang disembuhkan. Tapi kadang-kadang kita sendiri berdoa untuk sendiri, tidak disembuhkan. Banyak juga terjadi seperti itu. Jadi jangan kita bangga waktu kita berdoa untuk orang, orang disembuhkan. Kalau kita sendiri sakit, kita sendiri tidak disembuhkan. Ini mengajarkan saya, saudara, Nabi Elisa, saudara. Nabi Elisa itu, dia membangkitkan orang mati, ya. Dia berdoa untuk orang boleh sembuh. Itu Elisa punya kuasa. Tapi waktu dia sakit, saudara, dia menderita sakit dan sampai dia mati. Dia sendiri tidak boleh disembuhkan. Rencana Tuhan. Makanya kalau Tuhan beri kita karunia untuk kesembuhan, jangan bangga, jangan sombong pakai karunia Tuhan. Karena itu adalah kuasa Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada kita. Apapun yang dipercayakan kepada kita, setiap orang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk punya karunia. Jadi waktu kita menggunakan karunia Tuhan, kita perlu berhati-hati dalam semuanya itu. Itu boleh ditarik balik, itu boleh hilang secara tiba-tiba dalam kehidupan kita kalau kita melanggar kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu berhati-hati, saudara. Jadi banyak orang, saudara, mereka mendoakan orang sembuh. Ya. Ini saya belajar pribadi saya. Kuasa terjadi, mujizat terjadi, saudara. Tapi dengar baik, itu semuanya kuasa Tuhan. Nanti saatnya engkau sendiri sakit, engkau tidak dipulih-pulihkan, baru engkau tahu kuasa Tuhan itu. Banyak orang, dia berdoa untuk orang sembuh, tapi dia sendiri sakit. Dia berdoa, dia sendiri tidak sembuh. Jadi dia hanya, itulah waktu Tuhan berikan karunia kepada kita untuk kita pakai. Pakailah dengan cara yang memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepentingan, bukan untuk pribadi kita, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Karena kuasa Tuhan itu adalah hak mutlaknya Tuhan, diberikan kepercayaan kepada kita sekarang.
Jadi itulah kuasa Tuhan. Jadi saudara, sebentar kita akan mendengar kesaksian daripada seorang mantan juga jemaat kita, tapi hari ini dia sudah balik ke sini dan dia mau bersaksi untuk kita saudara. Nama dia saudara Johnny. Dia pernah melayani bersama dengan kita di sini selama beberapa tahun. Mungkin bagi mereka yang baru, mereka tidak kenal. Dia melayani dalam worship leader, ya, anak sekolah minggu, ya, majelis gereja, dia semua terlibat. Tapi karena pekerjaan dia sudah berpindah ke Sabah. Tapi hari ini dia sampai ke sini. Pada 2 tahun yang lepas dia mengalami sakit jantung, dan itu yang dia mau saksikan kepada kita, kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi dia. Dan puji Tuhan karena dia boleh bersama dengan kita. Dengan itu saya mempersilakan saudara Jody ya untuk memberikan kesaksian kepada kita. Shalom semua. Shalom. Wow. Keluarga besar Jemaat Grace Pushroom. Nah, saya sampaikan teman. Wow. Mantap. I miss you all. Luar biasa. Oke. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan. Kalau orang cakap itu sejarah hitam, itu bukan sejarah hitam sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang membentuk sebagai kita sebagai anak Tuhan yang harus diperhatikan. Apa rencana Tuhan itu sebenarnya dalam pribadi kita masing-masing. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan kesaksian saya mau tanya dulu, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kamu rasakan Tuhan itu ada kan? Berapa yang boleh merasakan Tuhan itu hadir? Coba rasakan. Saya percaya ada yang masih mesti ada masih lagi question mark. Benarkah Tuhan itu ada? Ada gak dia? Ada gak dia? Nah, yang ini saya menyaksikan balik kejadian yang sudah saya lalui selama setahun. Benar sudah setahun. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Saya memang merasakan Tuhan itu hadir. Nah, banyak orang cakap, orang ini jaga makan, orang ini exercise, tapi boleh kena sakit. Jadi jangan mempersalahkan Tuhan. Hari ini kita belajar jangan mempersalahkan apapun yang kita lalui, permasalahan, persoalan pribadi hidup, baik dalam sakit penyakit, dalam pekerjaan, ekonomi, suami istri, jangan persalahkan Tuhan. Sebenarnya hidup kita itu sudah direncanakan. Kan firman Tuhan yang dari bayi lagi kita sudah ditentukan. Nah, hari ini saya menyaksikan bahwa kejadian yang sudah hampir setahun yang saya lalui adalah pembedahan jantung lepas. Saya bersyukur ini yang saya saksikan. Actually pada masa yang saya kena tu ada tanda sudah 2-3 kali saya pingsan. Berapa kali nasib saya pingsan. Saya bersyukur. Saya pingsan tu orang cakap dalam keadaan yang bagus sebenarnya. Ada kalau pingsan saya tidak bagus, memang saya tidak akan berdiri lagi di sini pada hari ini. Jadi saya bersyukur Tuhan sudah atur segala sesuatu itu dengan baik. Nah, apa yang saya saksikan ini? Kejadian ini itu saya pingsan, lepas itu saya diantar ke hospital. Di situ saya cukup pengumuman bahwa saya sudah disahkan ada 3 blood case dan 1 tidak dapat diselamatkan lagi. Jadi saya cakap dengan dokter, apa option yang saya ada? Adakah saya perlu makan obat? Adakah saya banyaklah? Tapi sebelum itu saya dengan istri dengan anak-anak terus berdoa. Dan kami di situ berdoa dan berdoa. Apa rencana Tuhan sebenarnya? Saya tidak pernah sejak daripada kejadian itu dan saya disahkan sudah sekian. Saya tidak pernah membesarkan Tuhan. Saya tahu itulah rencana Tuhan dalam pribadi saya sebagai anak Tuhan yang Tuhan sudah membentuk dalam kita yang orang sudah dari Tuhan. Nah, setelah saya lalui proses dalam hospital hampir 2-3 minggu saya di hospital, saya terus menunggu sebab rupanya kalau kita membuat segala operation, rupanya kita ada janji. Jadi saya jadwal saya punya untuk pembedahan itu tidak ada satu tarikh yang ditentukan. Saya terpaksa menunggu begitu lama 2-3 minggu. Dan saya tanya lagi yang orang-orang yang di sekitar yang duduk yang dalam kartu itu, ada lagi lama daripada saya.
Hampir 3-4 bulan mereka duduk di situ. Tidak ada tarik pembedahan satu pun ke orang. Jadi saya terus Tuhan, takkan saya mau duduk di hospital 3-4 bulan. Betul. Jadi di situ kami Mira, Jumat di gereja kami dan juga semua member keluarga saling mendoakan. Dan kami terus berdoa dan berdoa. Nah, satu kali pada pagi Ahad itu, saya terus berdoa, Tuhan, berapa lama lagi saya keluar dari hospital untuk menunggu tarik pembedahan. Dia juga, saya tunggu sesuatunya. Duduklah. Jadi sampai kemudian saya duduk, saya berdoa dan berdoa, Tuhan. Saya duduk di situ dan terus berbahasa roh. Sampai itu nges juga Dia ingat saya panggil nama dia apa tapi saya terus berdoa. Saya sudah Tuhan apa mau? Saya terus berdoa dan berdoa. Selepas habis saya makan jam 12 gitu, jam 2 itu dokter pakar bagian pembedahan terus datang jumpa saya. Joni, kamu sudah ada tarik pembedahan kamu itu adalah ngam-ngam pada hari jadi kamu 13 Jun. Hati saya itu sebenarnya Tuhan, rupanya inilah yang rencanamu Tuhan baik. 13 Jun tarik pembedahan saya itu sudah ditetapkan. Oke, jadi masuk sekarang masa pembedahan. Ini yang saya mau katakan, Tuhan itu hadir sebenarnya. Kalau tidak masa saya sudah Tuhan, saya cakap Tuhan, saya serahkan nyawa saya, diri saya di hadapan-Mu sebelum saya masuk dalam pembedahan. Masa saya dibius, saya sudah hanya serahkan Tuhan. Kalau saya kembali lagi, saya pasti ada Tuhan yang mau melakukan hidup saya. Nah, saya mau nyatakan kepada jemaat Tuhan ataupun member-member yang selama di sini, jangan berhenti berharap pada Tuhan. Okay? Pada masa saya dibius, dan memang saya sudah tidak ingat apa-apa, tetapi saya percaya Tuhan sudah menuntut saya di satu peringkat lagi. Dan saya mau himbau kepada kita pada pagi hari ini, jangan kita menyalahkan Tuhan dan jangan kita tinggalkan Tuhan. Saya percaya apa yang saya lalu hari ini, saya boleh sehat hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Saya boleh berdiri hari ini, saya menyaksikan itu karena itu sejak kalau masa saya dioperasi itu dibedah, kalau Tuhan tidak izinkan saya hari ini, sebab masa saya banyak pembedahan itu saya sudah guna mesin saja. Jantung, nyawa saya itu berjalan hanya menggunakan mesin saja. Jantung tidak dikeluarkan. Kamu bayangkan, kalau Tuhan tidak selek saja antara pembedah jururawat, saya boleh. Jadi saya terus bilang, masa pembedahan itu anak istri semua di luar berdoa dan berdoa. Saya percaya. Dan juga saya terima kasih juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Saya berterima kasih untuk doa-doa kalian. Doa-doa sangat luar biasa. Saya percaya doa-doa kalian lah yang banyak membantu saya doa hingga hari ini saya boleh berdiri. Saya menyatakan kasih cinta Tuhan yang luar biasa. Nah hari ini saya imbau, mari maju dan maju terus. Tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yakinkan Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Jangan sekali-kali kita tidak pernah cakap, oh Tuhan sudah biarkan saya, Tuhan sudah tinggalkan saya. Tidak. Tuhan itu ada. Yang membuat kita selalu rasa Tuhan itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Yakin betul. Kalau kita cakap Tuhan, saya perlu ini. Nah, saya ada fungsi juga sedikit dengan Pak Patrick. Lihat, semalam saya ada pembalas dengan Pak Patrick. Ada berapa yang sudah fungsikan? Betul. Dalam hidup kita, belajarlah hari ini. Jangan ambil tugas Tuhan. Kita hanya dipercayakan melakukan apa yang patut kita lakukan. Satu saja, sentiasa mengucap syukur. Belajar mengucap syukur. Dalam kita melalui kekurangan, kita dalam sakit, kita dalam kecelakaan, kita dalam duit yang tidak cukup, mampu kita mengucap Tuhan terima kasih. Hari ini saya tidak cukup duit. Boleh? Boleh? Boleh kan? Boleh. Sebab ingat kembali kepada cerita Ayub. Ayub yang kita lihat,
Daripada asalnya dia orang kaya yang luar biasa, terpaksa melalui proses penderitaan sampai jadi kosong. Istrinya pun suruh Ayub itu mengutuki Tuhan. Anaknya semua mati, hartanya semua hilang, satu pun tidak ada. Tapi sampai hari ini Ayub dipulihkan semula. Sebab apa? Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak mengambil tugasnya Tuhan. Dia hanya tahu terima kasih Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Hari ini saya himbau kepada jemaat Tuhan yang hari ini, mari belajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Baik tidak baik, tetap mengucap syukur. Oke? Boleh? Wow. Dan saya terus terima kasih juga pujian-pujian dari saya sudah diberkati luar biasa dengan keadaan gereja yang luar biasa. Ya, di mana saja kita berada, baik kami yang di KK, kami tetap terus support doa kami untuk jemaat di Grace Pucung ini. Sebab saya tahu dari sinilah saya banyak dibentuk sebenarnya dalam soal kerohanian dan segala kepimpinan, kebapaan, semua dari sini. Dan saya bersyukur untuk jemaat Tuhan khususnya Pastor Denny. Wow, tetap semangat, semangat luar biasa. Oke? Jadi terima kasih untuk perkongsian saya. Walaupun singkat ini, saya percaya. Mari saya imbau anak-anak Tuhan yang hadir ataupun jemaat atau member-member sebelum ini, mari kuatkan iman percaya kita. Boleh? Jangan berhenti berharap pada Tuhan. Yakin Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Rasakan selalu kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Sisakan kepada Pastor. Ya, beri pemberian kepada saudara kami. Ya, terima kasih atas kesaksian yang membangkitkan dan membangunkan setiap iman kita. Dan saya akan tutup dalam doa dalam perkara ini. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, ada perlu perkara doa yang saudara merasakan sesuatu perkara doa. Sebutkan itu sekarang, saudara. Di dalam hatimu, engkau tidak perlu menunjukkan. Tuhan mengenal siapa setiap kita. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi permasalahanmu. Dan saya mau berdoa, karena saya percaya kuasa doa itu nyata bagi setiap kehidupan kita. Engkau mau kesembuhan, engkau katakan kepada Tuhan, saya mau sembuh. Dan engkau boleh pegang di mana tempat yang engkau sakit. Dan suatu hari saya akan mendengar kesaksian daripada kehidupan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam Tuhan. Melalui kesaksian, melalui pengalaman hidup yang kami sudah dengar dan kami ceritakan, dan semuanya ini Tuhan akan membangkitkan iman kami. Dan kami bersyukur bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan itu yang menyertai setiap kami. Daripada saudara Joni, kami mendengar campur tangan Tuhan di dalam pembenahan jantung sehingga hari ini dia sehat. Dan saudara, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara yang ada di tempat ini yang mengalami sakit penyakit, kelemahan, berbagai masalah. Dan kami sudah berdoa, suruh mereka letakkan tangan dan percaya ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menyampaikan kuasanya tidak mungkin seperti yang kami pikirkan. Tapi cara Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Hari ini, besok, atau 1 bulan, seberapa lama pun kami tetap menjadi orang percaya. Iman kami tetap bertumbuh. Percaya bahwa masa depan itu adalah dalam rencana Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang minta disembuhkan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Di dalam yang mengalami masalah secara pribadi yang kami tidak tahu masalahnya, tapi hanya Dia dan Tuhan mengetahui masalah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dilepaskan, dibebaskan, dan juga kami cabut segala semuanya itu di dalam nama Yesus. Kami mau istiarkan kesembuhan, pemulihan, kebebasan terjadi pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur melalui kesaksian, melalui kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, membangkitkan semangat kami untuk terus berkobar-kobar, menyala-nyala melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Terima kasih Mas Denny dan juga Doni buat kesaksian sebentar tadi.
Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan kita. Saya menjemput dia yang akan berdoa, Brother Dexter.